Dukcapil, kembali lagi dengan aku Jocelyn. Dan saat ini aku masih bersama dengan narasumber kita yang ahli nih di bidang CRM, yaitu Mas Oli. Oke, nah jadi senang sekali nih bisa kembali nyapa Sobat Dukcapil dimanapun teman-teman berada. Kita kembali lagi di program Mata Swarga Loka. Mau tanya dong Swarga Loka. Nah Mas Olik, hari ini gimana nih kabarnya Mas? Kabarnya alhamdulillah baik dan sehat. Oke, baik dan sehat nih. Jocelyn juga baik dan sehat. Nah, terus kira-kira gimana nih Mas perasaannya hari ini kita bisa ngobrol lagi untuk jawabin pertanyaan teman-teman. Kira-kira gimana nih? Excited atau Alhamdulillah bisa melayani untuk pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat atau warga-warga yang membutuhkan administrasi kependudukan. Oke, pastinya seneng ya Mas karena bisa ngebantu untuk jawab kebingungan nih dari Sobat Dukcapil yang mau tanya. Nah Mas, ini kan dari CRM ya Mas ya? Ya. Kira-kira Mas ini udah berapa lama Mas di CRM? Untuk di CRM sendiri kurang lebih sudah 4 tahun lebih ya. Oke, jadi jam terbangnya udah banyak ya Mas ya? Tidak seberapa sih. Oh, 4 tahun tuh udah lama tuh. Jadi karena kebetulan nih Mas Olik nih juga udah paham banget, udah 4 tahun lebih di CRM. Kali ini kita akan kembali jawabin pertanyaan-pertanyaan dari narasumber yang keren banget ini teman-teman. Oke, kayaknya udah gak sabar ya. Kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama. Mas Olik udah siap? Oke, lanjut. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Soal kakak nih Mas, yang pertama dari @almira energy. Saya mau pindah kakak dalam kota Surabaya, apakah bisa ngurus secara online nih Mas? Oke, untuk pengurusan pindah kakak dalam kota atau antar kecamatan, antar kelurahan di Surabaya, Sobat Dukcapil bisa melakukan pengurusan secara langsung ke kelurahan. Jadi tidak melalui online. Oke, jadi harus datang ya Mas ya, nggak bisa ya, online ya? Jadi nanti ketika datang itu ada beberapa form atau berita acara yang harus diisi. Kemudian nanti ada juga survei dari petugas kelurahan atau outreach. Jadi harus datang karena emang ada yang harus diisi dan ada surveinya dulu nih. Betul. Buat mastiin bener nggak ada di rumah di situ ndak nanti si pemohon ini. Oke, jadi untuk kakak ini nggak bisa online ya. Jadi kita harus urusnya langsung nih offline. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari VV Angels. Kak Admin, kalau untuk pengajuan akte lahir dan pemutakhiran kakak kira-kira berapa lama ya Mas? Baik, untuk akte kelahiran penerbitannya kurang lebih 7 hari kerja. 7 hari kerja. Jadi untuk pengurusan akte kelahiran itu satu paket. Paketnya apa aja yang didapat? Itu ada akte kelahiran, KK dan KIA. Oke, jadi langsung satu paket ya? Akte kelahiran, KK sama KIA dan 7 hari ya Mas prosesnya? Ya. Oke, 7 hari kerja itu. Jadi jawabannya adalah 7 hari kerja nih Sobat Dukcapil. Kita masih bicara soal kakak nih. Ada pertanyaan lagi dari @karima SYM. Halo Kak, saya hendak pindah kakak ke kakak baru, yaitu kakak suami. Nah sebelum nikah, saya berdomisili di kota Pasuruan. Untuk masuk ke kakak suami, apakah pengurusan bisa online ya? Atau harus datang ke Dispen Dukcapil? Untuk pertanyaan dari Kak Karima ya, Karima SYM. Ini Kak Karima karena dari kota Pasuruan ingin masuk ke kota Surabaya. Sebelumnya dari Kak Karima ini pastikan sudah mendapat SKP WNI atau surat pindah. Kalau sudah ada surat pindah dari kota asalnya, nanti dibawa ke kelurahan tujuan yang ada di Surabaya. Mau menempati kelurahan mana itu nanti Kak Karima. Jadi yang penting ada suratnya dulu itu ya Mas ya? Iya, surat pindah atau SKP WNI, surat keterangan pindah warga negara Indonesia. Oke, lalu untuk pengurusannya lagi-lagi harus datang langsung nih Mas ya? Nggak bisa online ya? Nggak bisa online, karena kan dari luar kota Surabaya. Ketika mendaftar di akun Klampit, otomatis kan nggak bisa. Nicknya masih nick warga kota luar Surabaya. Oke, jadi mau nggak mau emang harus datang nih ke kota tujuannya ya. Kalau mau ke Surabaya di Surabaya. Iya. Oke. Terus kita lanjut lagi dari pertanyaan Sweety selalu tersakiti. Waduh, selalu tersakiti nih. Akunnya lumayan. Iya. Kak mau tanya gimana caranya pindah kakak lama ke versi baru nih. Nah, aku juga kebetulan belum nih Mas. Oh, ya? Jadi yang kakak barcode itu kan ya kakak versi baru. Betul. Nah itu gimana sih Mas caranya? Ya, jadi untuk perubahan kakak mengikuti format terbaru yang sudah menggunakan QR itu bisa pengajuan langsung melalui online Klampit atau KNG ya.
bisa juga ke kelurahan. Oke, jadi bisa online melalui KNG atau bisa melalui kelurahan. Betul, langsung aja bawa KK yang lamanya, yang ada yang berwarna biru itu. Oke, terus kalau misal kita ngurusnya pakai KNG tuh Mas, itu prosedurnya gimana ya? Kita tetap harus datang nantinya atau? Baik, kalau menggunakan KNG atau online itu kan otomatis download dulu ya aplikasi KNG-nya. Setelah terdownload itu daftar akunnya, setelah akun terverifikasi nanti tinggal melanjutkan ke langkah permohonan cetak KK. Oke. Terus untuk cetaknya itu kita cetak sendiri atau harus datang lagi ke distrik? Jadi untuk cetak KK sekarang ataupun dokumen lainnya itu sekarang itu bisa cetak sendiri. Wah, udah keren, udah maju banget ya Mas ya. Udah bisa cetak sendiri. Dan langsung melalui akun KNG-nya itu. Oke, jadi gampang banget ya, nggak usah riwa-riwi harus ke Disduk, harus kemana, bisa cetak sendiri. Oke, itu tadi pertanyaan soal KK nih. Sekarang kita lanjut ke KTP. Ini ada pertanyaan dari @Bunda Imut. Waduh, imut banget nggak tuh? Kalau mau ngurus KTP baru, gimana caranya Mas? Ini yang dimaksud KTP baru itu belum pernah melakukan perekaman atau bagaimana? Jadi kalau memang belum pernah melakukan perekaman, kategorinya kan baru usia 17 tahun. Kalau baru 17 tahun nanti perekaman pertamanya bisa dilakukan di kecamatan atau di Dispenduk. Nanti tinggal bawa aja KK, sama jangan lupa untuk berpakaian yang rapi. Oke, tapi kalau misal nih ngurus KTP baru itu misal KTP-nya rusak gitu Mas, itu berarti gimana ya? Berarti kan itu sebelumnya sudah memiliki KTP, akan tetapi KTP yang lamanya itu rusak, dan permohonannya itu langsung ke kelurahan aja. Ke kelurahan langsung ya. Bawa KTP yang rusak tersebut, pengajuan KTP-nya. Jangan lupa kalau belum aktivasi IKD, silakan aktivasi IKD dulu. Iya, oke. Lalu ada pertanyaan lagi dari @ari.andriawan.482. Assalamualaikum Bapak Ibu, saya mau bertanya, apakah bisa mencetak ulang KTP yang hilang? Nah ini nih, dan itu berapa hari kalau jadi, soalnya perlu buat ngelamar kerjaan. Nah buat berapa harinya nih gimana Mas? Jadi kan sama ya untuk pencetakan KTP tadi, pengajuannya di kelurahan, dan untuk berapa harinya memang sedikit agak lama. Karena apa? Karena kondisi belangkonya saat ini. Untuk pengurusan yang lain, misalkan untuk pekerjaan, itu kakak bisa menggunakan IKD atau KTP digital. Untuk melamar pekerjaan atau melamar untuk saat ini kan ada juga pendaftaran CPNS, P3K dan lainnya. Oke, jadi emang IKD itu perlu banget ya di sini karena bisa mempermudah keperluan teman-teman kalau mau ngelamar kerjaan, atau mungkin kalau misal kalau mau kita naik kereta gitu Mas, itu juga bisa nggak sih pakai IKD sekarang? Tinggal jadi nunjukin nanti aja. Ke depannya itu bisa selain dari stasiun kereta api, nanti juga ke airport atau bandara. Jadi tinggal tunjukkan IKD-nya aja atau KTP digital. Nanti tinggal masuk aja untuk check-in. Jadi gampang banget ya, semakin dipermudah nih. Oke deh, itu dari Ari. Sekarang kita mau lanjut ke pertanyaan dari Fahmi5798. Min, bisa ganti tanda tangan di KTP nggak ya? Nah ini, kalau misalnya nih kan kadang kita ganti-ganti tanda tangan nih Mas, dulu kayak begini, terus sekarang begini. Terus bisa nggak sih kalau di KTP tuh mau diganti juga tanda tangan jadi tanda tangan sekarang gitu? Untuk pergantian tanda tangan di KTP itu bisa, cuman kita harus ada dokumen penyertanya atau dokumen pembandingnya. Oke, apa aja? Jadi tanda tangan yang benar itu mengikuti tanda tangan apa? Misalkan di rekening bank, buku rekening bank, atau misalkan kalau ada di ijazah, atau nanti di SIM ya, mungkin sama SIM-nya beda ya. Jadi mungkin bisa bawa dokumen pendukung, bisa ijazah, atau tadi itu bisa SIM juga ya Mas ya? Buku tabungan. Iya, buku tabungan. Jadi selama ada data pendukungnya tuh prosesnya bakal bisa dan lancar aja. Terus ini pertanyaan selanjutnya tentang IKD lagi nih. Emang lagi booming ya IKD. Lagi tren ya, iya, IKD sekarang. IKD di mana-mana nih. Dari @Krisna Klandesta. Kak, kalau mau aktivasi IKD tapi fisik IKTP-nya nggak ada, itu bisa nggak? Jadi untuk pengaktifasian IKD itu bisa tanpa menggunakan KTP fisik
selama kakaknya ini mengetahui nomor NIK-nya. Oke, jadi kuncinya NIK nih. NIK. Jadi kan ketika melakukan register untuk IKD itu kan mengisi NIK, nomor telepon sama email. Oke, yang jadi, aktif ya. Jadi selama NIK ada semua aman deh, kayak Iya, bisa, nggak betul. ada fisiknya juga bisa nih. Tinggal lanjutkan aktivasi IKD-nya aja. Bener banget. Terus dari IKD kita ke Klampit. Wah, ini dari @doniwinata03. Kak, saya ingin mengurus akta nikah. Saya ingin membuat akun di Klampit, dinyatakan sudah terdaftar NIK-nya. Sewaktu ingin login dan lupa password, username-nya tidak tahu. Bagaimana cara saya mengetahui username saya dan login ya? Terima kasih. Oke, jadi ini masalah akun Klampit ya. Iya. Akun Klampitnya dari Kak siapa ini? Doni. Ini lupa. Gimana untuk mengetahuinya? Nanti Kak Doni bisa datang aja ke Dispenduk lantai 1, membawa identitas diri. Nanti kita cek sama kita validasi benar nggak ini KTP atas nama Doni dan juga orangnya. Oke, jadi harus orangnya langsung ya, nggak bisa diwakilin ya Mas? Harus orangnya, harus yang bersangkutan, harus si pemilik akun itu. Oke, jadi kalau Mas Doni ini bingung caranya gimana buat, wah gimana nih username, gimana cara loginnya, bisa langsung datang aja ke Dispenduk, tapi datangnya Mas Doninya nih yang datang, jangan diwakilin. Betul. Terus bawa data pendukung buat mastiin ini bener nih Mas Doni. Untuk kita validasi. Tuh jawaban untuk soal Klampit. Terus kita ada pertanyaan lagi soal pindah datang dari @miustin84. Selamat siang, maaf saya mau tanya, untuk pindah datang ke Surabaya kok sulit ya Mas? Iya, kita pastikan dulu ya kendala kesulitannya dari kakak siapa? Miustin. Ini kenapa? Kemungkinan kakak Miustin pindah ke sini itu pertama belum punya aset atau tidak ada rumah sendiri. Kemudian tidak diizinkannya menumpang kakak yang akan ditumpangi di Surabaya. Tuh. Jadi kita pastikan kendalanya kenapa? Karena ketika sudah mencukupi untuk permohonan pindah datangnya, maka tidak ada yang dipersulit. Oke, jadi kita juga pasti akan ngebantu selama persyaratannya tuh emang memenuhin. Iya, betul. Selama persyaratannya aman, semua tuh pasti lancar, pasti dilancarin. Iya. Terus kita ada pertanyaan terakhir nih soal KIA dari @sultom.black. Halo Kak, anak saya sudah dapat KIA tapi tanpa foto. Kalau mau diganti kasih foto anak bisa nggak ya Kak? Ya, ini kita juga harus mengetahui anaknya ini usia di bawah 5 tahun atau gimana. Kalau memang di bawah 5 tahun itu memang tanpa foto. Kalau usianya di atas 5 tahun atau sama dengan 5 tahun itu nanti akan upload fotonya juga. Dan permohonannya bisa online atau melalui kelurahan. Oke, berarti tergantung nih usianya berapa dulu ya Mas? Karena kalau emang di bawah 5 ya memang pada dasarnya emang nggak ada fotonya. Oke, jadi itu tadi Sobat Dukcapil, pertanyaan banyak banget ya Mas. Kita hari ini udah bahas apa tadi? Ada IKD, KTP, akun. Terus ada Klampit juga, ini ada KIA. Bener-bener banyak banget pertanyaan dari Sobat Dukcapil. Nah, dan tadi itu adalah pertanyaan terakhir nih Sobat Dukcapil. Nggak kerasa ya Mas, ya udah 15 menit loh. Kita ngobrol-ngobrol banyak. Sudah 15 menit. Iya. Nah, terima kasih ya buat teman-teman yang udah nanya, dan semoga jawaban tadi dari Mas Olik itu bisa menjawab kebingungan Sobat Dukcapil terkait dengan pelayanan Adminduk. Nah, makasih ya Mas Olik juga karena udah menyempatkan waktunya untuk menjawab kebingungan dari sobat-sobat Dukcapil. Nah, terus jangan lupa nih, kalau Sobat Dukcapil masih punya pertanyaan soal Adminduk, nah mungkin bisa DM di mana Mas? DM di Takon Dukcapil SUB atau di call centernya kami di 031 9925 4200. Nah, jangan lupa teman-teman juga nge-follow akun sosial media Sparga Loka dan juga Disdukcapil supaya teman-teman selalu update info terkini soal pelayanan Adminduk. Aku Jose bersama dengan Mas Oli. Ngucapin terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Bye-bye.